Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video tutorial Odoo 18 modul CRM Community Edition ya. Di video sebelumnya kita telah membahas proses activity di setiap leads ya yang kita masukkan ya. Nah, mungkin teman-teman mempunyai data leads dari eksternal yang lain seperti dari Excel atau mungkin dari sistem yang lain, lalu mau coba import ke dalam Odoo. Nah, Odoo menyediakan fitur itu untuk melakukan import ya. Jadi teman-teman ke halaman CRM di sini, lalu ke My Pipeline, dan di sini ada tombol action ya, dan import records di sini. Nah, teman-teman bisa langsung melakukan input data Excel-nya ya, cuman harus mengikuti format dari Odoo ya. Nah, formatnya seperti apa? Kita download dulu di sini ya, template-nya ya. Kita download. Lalu kita buka di sini dan teman-teman bisa lihat ini adalah sampel dari data import ya. Dan teman-teman bisa memasukkan data-data ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Dan di Odoo ini memberikan informasi terkait dengan setiap kolom yang ada ya. Misalnya external ID ini itu menandakan apa ya. Jadi external ID di sini ada bilang ini adalah unique identifier untuk proses import ya. Jika ini di setting setiap record dan kamu akan mengimport lagi di beberapa waktu, Odoo akan melakukan update ya, dibanding membuat baru ya. Tuh, jadi ID ini semacam identifier ya, ID-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita upload, misalnya kita masukin CRM lead 1 ya, misalnya kita upload ya. Nah, terus nanti kita buat lagi, tapi kita mau update misalnya namanya gitu. Nah, ini tetap aja di external ID-nya ini disimpan aja dengan CRM underscore lead underscore 1, lalu name-nya diganti. Jadi nanti leads-nya itu nggak akan duplikat ya, tapi dia otomatis akan mengupdate nama yang di sini gitu. Seperti itu ya. Jadi lalu ada informasi juga. Ini dari pertama ya, saya coba menjelaskan ya. Jadi add, remove dan sort column sesuai keinginan ya. Di sini teman-teman bisa lihat di sini kalau bisa eksternal ini, header ini jangan diganti-ganti dulu ya. Jadi sesuaikan saja dulu. Lalu posisinya bisa dipindah-pindah ya, atau ditambah-tambah juga bisa sebenarnya. Nanti saya akan jelaskan di nextnya ya. Jadi bisa diubah-ubah sebenarnya. Lalu nah ini dia bilang keep the header first row as it is for columns you need to keep ya. Jadi kolom header ini kalau bisa jangan dihapus ya. Jadi yang kedua itu mulai dari data gitu. Jadi yang pertama ini sebagai header, karena nanti ada verifikasi dari si Odoo-nya ya. Ya, di sini put any title to your new column. Misalnya kita mau membuat satu kolom ya, kolom apa misalnya di sini kita lihat dulu ya. Di sini ada name, nama leads-nya dari company-nya, kontak name-nya, lalu ada email di situ ya. Lalu di sini ada jobs position, ada phone number, ada mobile-nya, jalan lagi, jalan kedua, city, state, zip, country, website, sampai ada notes-nya ya di situ ya. Oke. Jadi kira-kira yang kurang apa teman-teman bisa tambah. Misalkan saya mau tambah company, kita coba tambah add column after ya. Saya menambahkan company phone ya misalnya. Di sini saya ya company phone. Lalu saya ubah 021 ya, contoh saja di sini ya, saya nambahkan satu kolom company phone ya, 62. Oke. Lalu ada informasinya. Nanti kita akan pilih company phone ini terhadap
kita akan pilih kolom ini bereaksi atau tersimpan dalam kolom yang ada di Odoo. Kolom yang ada di Odoo ya, maksudnya seperti itu. Nanti saya akan jelaskan. Lalu di sini dia bilang mandatory field to import are the mandatory field not populated with the default value through the system. Okay. It is not recommended to remove the ID column. Oke, ID kolomnya jadi jangan dihapus. Oke. Bagaimana cara mengimport? Mengimportnya itu keep as XLS ya. Jadi formatnya harus XLS. If you import in CSV, double check that the formatting is correctly interpreted in Odoo. Oke. Kalau kita mau upload dalam bentuk CSV, pastikan format dari CSV itu sesuai dengan Odoo ya. Kita akan coba file Excel aja ya. External ID sudah dijelaskan tadi ya. Ini melakukan import many to one ini ya, relationship ini kayak semacam tadi ya. Kalau misalnya leads itu kan terkait dengan perusahaan, dan perusahaan itu memiliki dua kontak, lebih dari satu kontak ya. Nah, antara leads dan company itu satu ke satu ya relasinya ya, hubungannya. Jadi satu leads itu satu company, gak mungkin satu leads itu dua company, kayaknya jarang ya. Jadi kita buat satu saja, dan satu perusahaan bisa banyak kontak ya. Jadi bisa kontaknya dibuat lebih dari dua ya, lebih dari satu ya maksudnya. Nah, itu hubungan many to one dan many to many ya, seperti itu. Nih example adalah sebuah teks di sini ya. Oke. Kita juga bisa tambahkan teks nih, misalnya kita tambahkan teks misalnya ya. Coba kita tambahkan di dalam sama ini, di samping name ya, kita tambahkan satu kolom, add column after, misalnya di sini tag. Ini produk dan ini misalnya service. Ini jasa maintenance ya. Oke. Misalkan ya, teksnya itu seperti ini ya. Lalu kita lihat lagi import CSV-nya. Oke, di sini to import several M2M value many to many, maksudnya ini separate them with the comma without any spacing. Oke, jika mau menambahkan many to many kayak teks ya, nah ini bisa teman-teman tambahkan seperti contoh ya. Misalnya ini teksnya itu dia service dan misalnya desain ya. Oke, produk. Oke, kita coba saja dulu. Lalu di sini ada penjelasan lagi, many to many relationship, order. Oke, ini terkait dengan invoice ya. How to import translable field. Oke. Jadi saya cukupkan ya. Mungkin kita coba aja langsung di sini ya. Jadi sebelum saya simpan ini, karena saya pakai numbers, ini saya proses ekspor dulu ya. Saya ekspor dulu ke file Excel. Lalu ya saya simpan saja. Pastikan ini enggak terinclude ya kalau teman-teman pakai number ya di Max ya. Saya masukkan ini list 2 ya, list 2. Oke, saya ekspor. Nah, kita coba import ya, mudah-mudahan bisa berhasil ya. Jadi kita udah edit file Excel-nya, lalu kita import ya di sini. Sebentar. File ekspornya di sini ya. Saya open. Yap, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini nih. External ID name itu ke opportunity namanya. Jadi di Odoo itu name itu akan diarahkan ke kolom opportunity di Odoo. Lalu teks ini diarahkan sebagai many to many ya,
Dan teman-teman bisa lihat ini importnya bisa berdasarkan koma ya. Jadi kalau teman-teman arahkan di sini, nah ini seperti ini, ada produk, service, desain, jasa maintenance ya. Nah terus kita tambahkan tadi tuh company phone ya di sini. Nah ini harus kita pilih nih teman-teman ya, karena Odo nggak ngerti ya ini company phone ini mau kemana gitu fieldnya ya dari Odo ya. Kalau teks kan sesuai ya, ada namanya tuh. Nah kalau company phone ini nggak ada namanya, makanya kita harus pilih mau masuk kemana nih sebenarnya gitu. Nah ini mau masuk ke company-nya, sebentar saya lihat company name, company kontak, company database ID, coba saya cari dulu ya, company name ya, coba company coba kita coba, ada nggak? Oh nggak ada ya, company. Oke, kalau nggak ada, sebentar saya coba cari dulu. Company external ID, company name, company. Oke, nggak ada ya. Sebentar saya coba lihat lagi. Oke, kalau nggak ada, ini kita close aja dulu ya. Kita close dan kita skip. Kayak ini bisa di skip ya. Oke, kita biarkan dulu aja ya. Kita biarkan dulu saja. Lalu sudah sepertinya saya. Nah, setelah itu kita coba tes ya, bisa atau tidak ya. Nah, ini sepertinya ada service ya, not matching service in text possible value. Kita lihat services ya di sini ya, bukan service doang ya. Oke. Jadi Odo memberitahu kepada kita kalau ada field yang tidak sesuai. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Jadi kita harus when a value cannot be matched, prevent import. Nah, ini ada pilihan ya. Kalau misalnya ada value yang nggak sesuai dengan data di Odo, itu kita batalkan import, atau set value as empty, atau kita skip record, atau create new value gitu. Kalau saya lebih baik ini di skip ya recordnya ya, atau ya set value as empty ya, maksudnya leadsnya akan masuk tapi nggak usah diisi teksnya, maksudnya seperti itu. Kalau ini leadsnya akan dibatalkan ya, maksudnya seperti itu. Dan yang keempat ini nanti dia akan membuat record baru atau value baru. Misalnya tadi kan ada service ya, dan service yang di teks itu kan ada services ya, ada S-nya ya. Nah ini kan kurang S nih. Nah nanti dia akan membuatkan satu teks baru yang bernama service tanpa S. Nah ini kalau misalnya kita pilih ini gitu ya. Kalau prevent, jadi semua leads ini proses importnya akan dibatalkan gitu. Jadi teman-teman bisa pilih mau yang mana nih. Kalau saya sepertinya kita set saja sebagai empty ya, situ ya. Oke, kita coba tes lagi ya. Nah, oke nih. Kalau sudah, kita coba proses import di sini. Nah, teman-teman bisa lihat nih ada informasi record 8 imported ya. Ada 8 record. Coba kita lihat Excel-nya, ada 8. Oke, ada 8. Dan kita lihat yang leads kedua ini resource itu di company name-nya belum diisi di sini ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lihat itu nama leads-nya resource planning project ya. Kita lihat resource planning project. Oke, yang ini nih. Kita klik coba. Nah, ini teksnya diisinya kosong ya. Oke, karena kita tadi memilih untuk kalau tidak sesuai dengan record dia akan kosong. Oke. Lalu kita cek lagi di sini yang need to customize the solution, ini teksnya produk. Kita coba needs customize the solution. Nah ini ya teksnya produk ya, otomatis nih masuk ya. Oke, lalu ada yang company phone number itu ya, tadi kan kita nggak setting itu ya. Itu di di sini nih.
Nah, ini teman-teman di sini akan melihat bahwa company-nya tuh kosong ya. Nah, itu tapi tetap datanya akan masuk ya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman mungkin harus bikin kontak baru biar nanti maksud saya akan teman-teman harus mengisi data leads-nya kembali ya untuk melengkapi data seperti itu. Jadi proses import kita sampai di sini berhasil ya, dan teman-teman bisa coba di Odoo teman-teman. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.